Bagaimana hukum taat kepada pemimpin yang menegakkan sistem negara tidak berdasarkan Islam tapi pemimpinnya Muslim. Nah, ini penyakit hampir semua negeri, 99 negeri Islam di negara di dunia ini. Mungkin hanya Saudi yang menegakkan. Hanya Saudi. Antum mau ke Turki? Turki pemimpinnya Muslim. Sistem negaranya sekuler. Taat nggak antum sama Erdogan? Rakyatnya. Supaya orang paham sama. Karena kadang-kadang orang memberi contoh Indonesia tidak menegakkan sistem Islam semua negeri kecuali Saudi. Antum mau ke Yaman, antum mau ke Mesir, antum mau ke Tunis, antum mau ke Aljazair, antum mau ke Pakistan, antum mau kemana lagi? Silahkan semua. Ini salah satu hasil penjajahan, pembodohan. Negaranya sekuler. Negeri kita sekuler ya, negaranya sekuler. Pemimpin Muslim, alhamdulillah kita taat, kita patuhi. Dan seharusnya warna sistem pemerintahan di Indonesia ini warnanya Islam. Kenapa? Karena mayoritas Muslim. Seharusnya di DPR itu semua keputusan di MPR sana, semua yang dibikin undang-undang warnanya seharusnya Islami. Karena sistem demokrasi itu ikut suara terbanyak. Tapi kenapa yang keluar kok nggak Islami? Berarti kan mereka yang nggak benar. Orang-orangnya ini yang tidak benar. Wakil-wakil rakyat yang memang perlu orang-orang benar. Maka kita heran jamaah. Padahal kita 78 atau 87,1% Muslim, tapi warnanya tidak Islami. Karena banyak orang Islam yang tidak suka dengan Islam. Banyak yang tidak suka sama Islam. Bahkan dulu ya ini proses. Anak optimis. Negeri kita akan lebih baik kalau kita jaga bersama-sama insya Allah. Dulu yang jadi orang-orang penting di pemerintahan itu rata-rata SD, SMP, SMA lulusan Katolik. Karena dahulu sekolah-sekolah yang bagus adalah sekolah mereka. Antum lihat. Sekolah Islam, Masya Allah. Sekolah Islam harus gatel-gatel. Nah, kalau gatel-gatel, oh bagus. Nah, itu dulu jemaah. Tapi sekarang kita lihat sekolah Islam, bagus-bagus. Mahal. Ustaz, gimana sekolah Islam mahal? Ada yang gratis. Gampang. Sekolah Islam ada yang gratis. Nggak usah disalahkan yang mahal. Yang mahal itu untuk orang yang berduit. Ustaz, tapi anak kepingin ke sana. Ya, antum cari duit masuk ke sana. Nah, orang kadang-kadang menyalahkan. Jangan menyalahkan orang. Memang sekolahan Islam sekarang dibikin ada yang gratis, ada yang menengah, ada yang mahal. Sesuai aja. Apa yang kau bayar itu kau dapat. Kau mau gratis, ada gratis berkualitas. Masya Allah. Anak sekolah gratis ya mah. Di Medina. Gratis. Dan berkualitas sekolahnya. Karena ada pandangan orang, kalau gratis itu aduh, gak berkualitas. Maka anak katakan, kita taat kepada pemerintah kita. Dan kita doakan. Kita terus mendoakan. Alhamdulillah dengan adanya kajian-kajian tadi anak sampaikan, orang semakin mengerti. Orang-orang di pemerintahan semakin tahu bagaimana seharusnya sebuah negeri. Mulai dia paham. Riba kita lihat. Allah, negeri kita ini punya utang berapa jemaah? Utang riba. Banyak sekali. Ya gimana Ustaz negerinya melakukan riba? Lihat rakyatnya. Rakyatnya melakukan riba apa enggak? Allah. Rumahnya riba. Mobilnya riba. Rakyatnya riba. Ya pantas negerinya riba. Berarti masalah yang disapa kita masalahnya. Maka Imam Syafi'i mengingatkan kita na'ibu zamanana. Kita senantiasa mencela zamannya, lingkungannya. Wal aibu fiyya. Padahal yang menjadi aib itu kita sebenarnya. Famali zamanina aibun siu. Nggak ada kekurangan di zaman ini kecuali kita yang hidup di masa itu. Wa nahju dzaz zamana bi ghairi dzambin. Dan kita celah terus tanpa punya dosa dia. Walau nataqa zaman lana hajan. Kalau zamannya bisa bicara, dia ngomong kalian ini yang merusak zaman. Maka kalau kita bicara riba, ya, tapi alhamdulillah muncul istilah-istilah syariah
Dan ini berperang istilah syariah dengan istilah yang tidak syariah. Ada bank syariah mulai muncul. Ada sistem-sistem ekonomi syariah, alhamdulillah mulai muncul. Karena terus terang anak-anak yang kuliah di ekonomi mana? Nama kasih hadiah. Yang angkat tangan paling dekat dan kasih hadiah. Fakultas ekonomi. Nah, antum di fakultas ekonomi bukan syariah. Diajarin apa antum bisa? Riba kan? Nggak diajarin riba. Ya bukan ekonomi, ya cuma akuntansi. Hitung-hitungan lah, urusan fulus saja. Nah, yang sekolah ekonomi. Ya, itu tuh yang sana tuh, berdiri. Ya, antum berdiri. Antum belajar apa di fakultas ekonomi? Kirim ke sana. Diajarin riba aja mah. Dari awal kau tidak akan berhasil, tidak akan sukses kecuali harus pinjam ke bank. Dan diajarkan di situ ada yang namanya cost of money. Ada tuh, kau sudah ada mau usaha, ingat kau itu harus bayar riba. Jadi diajarin udah riba. Dan harus kudu riba mereka semuanya. Kata mereka nggak mungkin sukses kecuali dengan riba. Gimana? Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah itu menghancurkan riba. Dan kau katakan tidak mungkin sukses kecuali dengan riba. Maka kembali jamaah, kita bersyukur. Alhamdulillah perbaiki. Pelan-pelan, kerudung sudah mulai banyak. Tapi ada yang berusaha memerangi jilbab. Jilbab itu tradisi Arab. Ada yang berusaha untuk memerangi. Istilah-istilah non-syar'i muncul juga. PSK. Tidak ada PSK dalam Islam. Apa yang ada? Pezina. Nggak ada PSK. Ustaz, jangan ekstrim Ustaz. Kita harus menghormati para wanita. Tuh, dengan menghormati wanita, kau sebutkan dia dengan nama dia sebenarnya. Sehingga dia ada harapan tobat. Wallah jamaah, ana dengar seorang Ustaz ceramah di sebuah televisi. Ustaz Yusuf Mansur. Hafizahullah ta'ala, semoga Allah memberikan petunjuk kepada beliau. Ditelepon oleh seorang wanita dari Surabaya. Ketika itu live. Ustaz, saya suka dengerin ceramahnya Ustaz, kata dia. Dan subhanallah Ustaz, terbukti Ustaz. Saya pagi-pagi itu ada anak main-main, saya kasih 2.000-an Ustaz. Masya Allah, malamnya saya dapat pelanggan yang masih lebih banyak Ustaz. Bayangkan. Anak dengar itu ya Allah. Karena dia merasa dia PSK. Apa PSK? Pekerja. Dia itu pekerja. Maka dia mengatakan itu malu nggak? Nggak perlu malu, aku bekerja. Na'udzubillah min dzalik. Tapi coba dia mengatakan saya pezina, dia nggak akan cerita itu. Tapi ketika namanya PSK, ya sudah. Dia berpikir itu subhanallah, itu pertanyaan live bisa dibayangin. Ini gara-gara apa? Gara-gara memberikan nama yang tidak sesuai dengan syariat. Kesian, kita membolimin para wanita yang jadi PSK. Seharusnya kita katakan kau pelacur, mudah-mudahan kau tobat. Tapi ketika dikatakan PSK untuk memuliakan mereka, sampai mati dia jadi PSK. Karena merasa nggak apa-apa. Ustaz, saya ini ngasih makan 2 anak. Alhamdulillah anak-anak sekolah. Saya juga bersedekah. Karena dia merasa pekerja.